Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardita Eka Aprilia dengan NIM 2410212. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4. Saya membuat video ini untuk memenuhi UTS saya di mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Di sini ada 5 soal yang saya akan menjawabnya. Yang pertama itu berikan contoh hubungan antara wahyu, akal, dan pengalaman dalam bentuk ruang lingkup pendidikan Islam. Baik, saya akan menjawabnya. Dalam pendidikan Islam, wahyu sumber utama sebagai pedoman hidup. Akal digunakan untuk mengembangkan dan memahami ilmu-ilmu yang kita dapat. Kemudian pengalaman menjadi sarana penerapan ilmu dalam kehidupan. Contohnya Al-Quran memiliki perintah untuk kita menuntut ilmu. Kemudian akal digunakan untuk mempelajari ilmu seperti ilmu sains dan teknologi. Kemudian pengalaman digunakan untuk praktek langsung ke masyarakat. Contohnya kita berjualan dengan cara jujur. Kemudian soal yang kedua itu berikan contoh konkret bagaimana filsafat pendidikan Islam dapat digunakan untuk mengkritisi praktik pendidikan saat ini. Baik, saya akan menjawabnya. Filsafat pendidikan Islam dapat digunakan untuk mengkritisi pendidikan modern yang hanya berfokus pada pelajaran saja, tetapi kurang dalam ahdab ataupun moral. Contohnya, banyak siswa yang pintar dalam mata kuliah atau mata pelajaran, tetapi kurang beradab terhadap guru, kurang sopan santun terhadap guru. Kemudian soal yang ketiga itu berikan contoh keterkaitan antara konsep sebagai ABD hamba dan khalifah dalam menuntut arah pendidikan. Hamba Allah, kita sebagai hamba Allah berarti kita punya kewajiban untuk untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai khalifah berarti kita punya tugas untuk menjaga, berarti kita untuk menjaga, memimpin dan menjaga bumi. Karena itu pendidikan Islam harus mampu membentuk manusia yang taat kepada Allah sekaligus mampu bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Contohnya itu peserta didik diajarkan ibadah dan akhlak, tetapi juga diajarkan ilmu kepemimpinan dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Kemudian soal keempat itu, menurut Anda apa saja hal dari pendidikan Islam klasik yang masih relevan untuk pendidikan saat ini? Menurut saya hal yang relevan untuk pendidikan saat ini itu menghormati guru sebagai sumber ilmu, menanamkan akhlak sebagai adab sebelum ilmu, kebiasaan berdiskusi dan bermusyawarah dalam belajar secara tahap dasar ke tahap lanjut. Kemudian soal yang kelima itu apakah posisi peserta didik di dalam pendidikan Islam subjek atau objek? Dan jelaskan. Posisi peserta didik dapat menjadi subjek atau objek. Sebagai objek, peserta didik itu menerima ilmu dari guru, arahan dan bimbingan dari guru. Sedangkan sebagai subjek, peserta didik itu ditugaskan juga mencari ilmu, kemudian berpikir, bertanya dan menjawab soal yang diberikan guru tersebut. Namun dalam pendidikan modern ini lebih ditekankan bahwa peserta didik itu sebagai subjek utama yang aktif dalam proses pembelajaran, sementara guru berperan aktif sebagai pembimbing dan fasilitator. Sekian video dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.